Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kejora Fatima Azhara dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 21. Dengan di sini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global dengan guru pembimbing saya yaitu Pak Syahana. Pemanasan global atau bisa disebut global warming. Di sini ada peta konsep, yaitu yang pertama definisi, makna tentang pemanasan global, kedua dampak, pengaruh yang terjadi karena pemanasan global, penyebab yaitu yang menyebabkan adanya pemanasan global, dan pencegahan, cara untuk mengurangi pemanasan global. Memasuki sebab pertama yaitu definisi, makna tentang pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Sebab kedua yaitu dampak, pengaruh yang terjadi akibat pemanasan global. Berikut ini adalah beberapa macam-macam dampak dari pemanasan global, yaitu mencairnya gletser. Mencairnya gletser akan menciptakan banyak masalah bagi manusia dan hewan yang hidup di bumi. Salah satunya adalah kenaikan permukaan laut. Seiring meningkatnya pemanasan global, permukaan laut akan naik sehingga berpotensi menyebabkan banjir. Kedua adalah terjadinya perubahan iklim. Pola cuaca yang tidak teratur telah mulai menunjukkan efek pemanasan global tersebut. Meningkatnya pemanasan global akan menyebabkan lebih banyak penguapan yang akan menyebabkan lebih banyak hujan. Hewan dan tumbuhan tidak dapat dengan mudah beradaptasi dengan peningkatan curah hujan. Tanaman dapat mati dan hewan dapat bermigrasi ke area lain. Ini menyebabkan seluruh ekosistem berubah secara total dan cepat, di luar kemampuan manusia untuk beradaptasi. Ketiga adalah meningkat dan meluasnya kekeringan. Meskipun mungkin ada hujan dan banjir di savana, kekeringan yang parah terjadi di bagian lain di dunia. Ketika suhu hangat, keberadaan kekeringan telah meningkat di bagian barat Amerika Serikat. Kekeringan juga menyebabkan terjadinya kebakaran hutan di Indonesia. Penguapan skala besar menjadi penyebab utama kekeringan di banyak tempat, terutama Afrika. Kekeringan yang berpotensi menyebabkan gagal panen dapat menyebabkan malnutrisi. Keempat adalah meluasnya penyakit. Karena suhu bumi menjadi lebih hangat, ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan meluasnya penyakit yang mereka hadapi. Dengan peningkatan curah hujan, penyakit yang terbawa air cenderung menyebar, seperti penyakit malaria. Kelima, meningkatnya frekuensi badai. Ketika suhu lautan naik, angin topan dan badai lainnya cenderung menjadi lebih kuat. Dengan meningkatnya pemanasan global, air di laut memanas yang akan memanaskan udara di sekitarnya sehingga menciptakan angin topan. Keenam, naiknya permukaan laut. Mencairnya es di kutub dan berkurangnya air yang menyebabkan ke atmosfer menyebabkan naiknya permukaan laut. Kota-kota dan kota-kota pesisir yang tidak jauh di dekat pantai timur Amerika Serikat, Kepulauan Pasifik, Teluk Meksiko hanyalah beberapa wilayah yang dimana kerusakan banjir mulai menenggelamkan beberapa areanya. Selanjutnya adalah pemanasan global dapat memengaruhi pertanian. Ketika suhu global akan meningkat, tanaman akan merasa lebih sulit untuk bertahan hidup dan akan mati. Tumbuhan adalah sumber utama makanan bagi manusia dan sebagai akibatnya kekurangan makanan dapat terjadi. Kekurangan makanan dapat menyebabkan perang dan konflik di beberapa negara. Selanjutnya ada gelombang panas. Gelombang panas menyebabkan cuaca panas yang berbahaya dan dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak kematian terjadi karena gelombang panas daripada 60 tahun terakhir, seperti gelombang panas yang terjadi di India baru-baru ini, seperti yang diberitakan oleh The Guardian. Selanjutnya terjadinya kebakaran hutan. Walaupun kebakaran hutan adalah kejadian alami, namun dengan bertambahnya jumlah karbon dioksida di udara dan musim panas yang lebih panas, menyebabkan kebakaran hutan lebih mudah dan sering terjadi. Kebakaran hutan yang lebih sering terus muncul dalam jumlah besar setiap tahun seperti di Indonesia, Australia, dan Amerika. Laju pembakarannya lebih lama daripada yang terakhir, dan dengan pelepasan karbon dioksida ke udara, bukan hanya kehidupan orang-orang dalam bahaya, tetapi satwa liar sangat menderita. Setiap kali api membakar, semakin sedikit oksigen yang ada untuk melawan jumlah karbon dioksida yang berbahaya yang dilepaskan ke atmosfer. Perubahan musim berupa berlangsungnya periode musim yang lebih panjang atau pendek. Perubahan periode berlangsung musim, misalnya musim semi, gugur, hujan, bisa terjadi lebih cepat dan lebih cepat, atau lebih lama dan lebih lama. Dampak pada tanaman. Terjadinya perubahan musim menyebabkan pola cuaca menjadi tidak menentu dan ekstrim. Banjir akibat naiknya permukaan laut, gagal panen, perubahan musim bunga meningkatkan resiko kegagalan tanaman untuk berbuah dan dipanen. Ini akan berakibat negatif pada industri makanan. Harga tanaman pokok bisa saja meningkat drastis, pada akhirnya akan menimbulkan penurunan kinerja ekonomi.
Rusaknya ekosistem laut. Kondisi terumbu karang dunia terus berkurang dan rusak akibat pemanasan global. Sekali terumbu karang terpengaruh, seluruh ekosistem yang berkembang menjadi usang, termasuk penurunan sektor perikanan, rantai makanan di dalam ekosistem. Perubahan pola waktu dan durasi migrasi burung migran hibernasi memakan waktu yang lebih lama. Akibatnya seluruh rantai makanan bisa terganggu. Meningkatnya resiko kesehatan. Dengan semakin banyaknya jumlah karbon dioksida terperangkap di atmosfer, kualitas udara untuk pernafasan semakin buruk dan sulit didapat. Jika pemanasan global berlanjut, menurut sebuah perkiraan, Amerika Serikat akan menghabiskan sekitar 60 miliar dolar untuk memerangi penyakit pernafasan dan gejalanya. Yang terakhir adalah kepunahan hewan. Pemanasan global meningkatkan resiko terjadinya kepunahan hewan. Terjadinya pemanasan global menyebabkan beberapa satwa mengalami perubahan habitat sehingga bermigrasi. Migrasi ini akan menyebabkan sebagian hewan tidak dapat beradaptasi alias dirugikan. Misalnya saja rubah putih yang bermigrasi kemudian kalah bersaing dengan rubah merah, seperti yang dipublikasikan oleh artikel BBC yang berjudul Arctic Foxes Suffer While Rats Thrive in Northern Canada. Sebab ketiga adalah penyebab yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Yang pertama adalah penyebab utama. Para ilmuwan menyimpulkan penyebab utama pemanasan global adalah emisi gas karbon dioksida sebagai efek rumah kaca dari aktivitas manusia. Efek rumah kaca sejatinya merupakan proses alami yang seharusnya menjadikan bumi tempat yang nyaman untuk hidup. Apa saja aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global? Pemanasan global terjadi ketika gas hasil efek rumah kaca seperti karbon dioksida dan polutan udara lainnya diserap oleh atmosfer dan dipantulkan balik ke permukaan bumi. Berikut adalah aktivitas manusia yang menjadi penyebab utama dari pemanasan global. Yang pertama adalah penebangan hutan. Jutaan hektar hutan di berbagai lahan dunia ditebangi setiap tahunnya untuk kepentingan komersil seperti untuk membuat kertas dan mebel. Hutan-hutan juga ditebang habis untuk membuka lahan pertanian dan peternakan atau untuk membuka jalan bagi kawasan perumahan dan industri. Padahal tanaman dan pepohonan justru berperan besar untuk menyeimbangkan efek rumah kaca dengan menyerap lebih banyak karbon dioksida dan mencegahnya terperangkap di atmosfer. Tumbuhan akan mengeluarkan oksigen untuk membantu menetralkan suhu bumi yang memanas. Kedua adalah emisi gas bahan bakar. Emisi gas buang kendaraan bermotor adalah penanggung jawab terbesar dari pemanasan global. Lebih dari 90% transportasi umum, baik transportasi darat, udara maupun air, ditenagai bahan bakar petroleum seperti bensin atau diesel. Gas yang dilepaskan dari proses pembakaran ini melepaskan karbon dioksida dan polutan lainnya, seperti metana dan nitrooksida. Parahnya lagi, masing-masing jenis gas polutan memiliki kemampuan merangkap panas yang berbeda. Beberapa bahkan dapat merangkap lebih banyak panas daripada karbon dioksida. 3. Limbah industri. Peran industri peternakan dan agrikultur terhadap makin parahnya pemanasan global juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Selain dari dampak deforestasi, limbah yang dihasilkan dari pupuk dan kotoran hewan juga menghasilkan emisi gas berbahaya. Napas, gas kentut, dan kotoran hewan ternak, khususnya sapi dan kerbau, menghasilkan zat metanol yang termasuk jenis gas rumah kaca. Pupuk kompos yang terbuat dari kotoran hewan juga menghasilkan gas nitrooksida. Limbah industri agrikultur tercatat menyumbang 9% dari total volume emisi gas rumah kaca yang dihasilkan pada tahun 2017. Keempat adalah penggunaan listrik. Pembangkit listrik tenaga petroleum, gas alam, dan batu bara sejauh ini merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kedua setelah industri pabrik. Di Amerika Serikat, pembakaran batu bara untuk membangkitkan listrik menghasilkan sekitar 2 miliar ton limbah karbon dioksida setiap tahun. Penggunaan listrik yang boros menyumbang 27,5% dari total emisi gas rumah kaca pada tahun 2017. Sebab keempat yaitu pencegahan, yaitu cara untuk mengurangi pemanasan global. Ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan untuk mencegah pemanasan global. Pertama adalah dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global. Sederhananya, Anda bisa mencoba beberapa hal berikut ini, yaitu kurangi emisi buang kendaraan bermotor ketimbang pakai mobil pribadi untuk bepergian, gunakan kendaraan umum seperti KRL atau MRT. Bersepeda dan jalan kaki juga bahkan jauh lebih baik. Kedua, hemat listrik. Matikan lampu dan cabut alat-alat elektronik dari stop kontak setiap Anda akan meninggalkan rumah.
Yang ketiga, bisa saja hemat air. Contohnya, apabila terbiasa mandi menggunakan bak mandi dan gayung, coba dengan memakai shower. Lebih sedikit air yang dikeluarkan saat pakai shower dibanding pakai gayung. Keempat, hijaukan lingkungan dengan menanam dan merawat tumbuhan. Tanaman membantu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan lebih banyak oksigen. Kesimpulannya adalah, untuk mengurangi pemanasan global tersebut, kita harus melakukan aktivitas-aktivitas yang merupakan pencegahan pemanasan global. Kita manusia dan kita yang bisa mengurangi efek dari pemanasan global terhadap dunia, terhadap bumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.